Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Misrawati main di acara sharing with someone di sebelah saya nanti. Dan telah hadir di depan kita Kak Hairul Ihsan. Dipersilakan Duduk untuk ya masuk guys, di bukan kursi ini. masuk. Misra itu lagi blur. Terima kasih. Ya, jadi ini dia Kak Hairul Ihsan. Dia biasa dipanggil Kak Icang Bandits. Beliau adalah salah satu mentor saya juga. Kalau misalnya saya ada banyak masalah, biasanya saya suka telepon beliau. Terima kasih sudah mendengarkan curhatanku. Jadi teman-teman, kenapa saya membuat video ini? Karena sebenarnya saya rasa masalah saya itu bukan hanya saya yang memilikinya, tapi juga orang-orang di luar sana pasti banyak yang sama dengan kisah-kisah kita gitu. Jadi saya ingin berbagi pengalaman, maksudnya ingin berbagi ilmu bagaimana caranya menghadapi orang tua yang keras seperti batu. Dan sesuai dengan tema kita hari ini Kak, tema kita hari ini itu adalah cara menyikapi atau tips menyikapi pola pikir atau mindset orang tua dan anak-anaknya. Jadi seperti itu. Oke, sebelum kita masuk di pembahasan intinya, kita bertanya dulu nih kabarnya Kecang seperti apa nih sekarang? Iya, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Sedang berseri-seri sekali guys. Dia tadi sempat cukuran dulu sebelum hadir di sini. Iya, jadi Kak Icang itu sebenarnya saya kenalnya, ini sekedar info dulu ya. Jadi kita tuh sebenarnya kenalnya di media sosial ya. Tahun berapa? Tahun 2000. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Terus kita kenalnya cuma gara-gara dia lagi video teman-temannya. Terus saya komen stiker ketawa. Besoknya dia balas. Saya bingung ini apa yang saya lakukan sehingga dia balas kayak gitu. Tapi itulah cara Tuhan mempertemukan kita dengan orang lain. Mungkin itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah dia banyak memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi. Terus apa lagi ya? Kalau banyak yang bertanya kok kalian bisa akrab sekali, sebenarnya kita tidak terlalu akrab, tidak terlalu akrab di dunia nyata ya, tapi sebenarnya kita sangat saling mengenal satu sama lain karena kita sering sekali sharing. Terus kemudian Kak Icang ini juga kita tuh jarang sekali ketemu secara diskusi seperti ini ya Kak ya? Iya, ini baru pertama kali. Jadi Kak Icang suka bilang, kapan kita bisa diskusi? Akhirnya hari ini terwujud setelah terlalu banyak rencana yang kita bikin. Karena kita biasanya ketemu kalau misalnya saya ada acara, saya undang beliau, bawa teman-temannya. Saya juga seperti itu kalau misalnya dia ada acara. Kemarin guys, Kak Icang itu habis pelantikan. Jadi itu acara terakhir yang saya hadiri di acaranya beliau. Organisasinya enggak kenal? Perhimpunan Mahasiswa Bone Patola Pelalo Kabupaten Kolaka. Iya, jadi itu teman-teman nama organisasinya. Buat kalian yang mau ikut gabung, anak-anak Bone yang ada di Kolaka, silahkan hubungi Kak Icang langsung. Sekedar info guys. Jadi kita langsung masuk ke temanya ya guys. Siap Kak? Siap. Ya, jadi sesuai dengan tema kita mengenai pola pikir orang tua tentang anak-anaknya. Sebelumnya saya ingin bertanya sama kakak, apakah kakak juga pernah merasa tertekan atau sebagainya? Terus harus dijelaskan secara detail lah. Maksudnya kalau kakak pribadi nih, bagaimana sih kalau misalnya orang tua itu terlalu mengekang, terlalu banyak aturan, kemudian terlalu banyak apa ya? Kita kan anak-anak muda nih kadang-kadang terlalu semangat atau mungkin karena kita sudah merasa positif yang ingin kita lakukan tiba-tiba dipatahkan. Bagaimana sih perasaan kakak, tanggapannya? Ya, terima kasih. Jadi untuk menanggapi hal ini, setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya tekanan. Tekanan itu kan pasti akan mempengaruhi perilaku. Kenapa tekanan itu kita konsep ke dalam pikiran kita yang mengganggu kejiwaan kita, yang akhirnya itu membatasi kreativitas kita begitu. Jadi sebelum saya masuk pada poin-poin yang lain, jadi kita harus tahu dulu bagaimana cara berpikir orang tua seperti bagaimana, kemudian cara berpikir seperti anak itu bagaimana, sehingga inilah yang terkadang menjadi perbedaan yang menciptakan perilaku yang berbeda. Jadi konsep berpikir orang tua pasti menginginkan anaknya itu semua yang dilakukan adalah baik, terutama penekanan terhadap adab. Itu kan yang paling ditekankan oleh orang-orang tua, bahkan semua orang tua yang ada di seluruh Indonesia. Berbeda dengan cara berpikir orang-orang Eropa. Jadi
khususnya di Indonesia sendiri itu saya khususnya di Kolaka, Kabupaten Kolaka itu cara berpikirnya orang tua itu menginginkan kebaikan anaknya, tapi di sisi lain dia tidak mempertimbangkan hasil dari pola pikirnya itu terhadap anaknya, apakah dampaknya, apakah manfaatnya dan lain sebagainya. Karena pertumbuhan anak itu dia ingin misalnya apa? Dia ingin banyak mencoba melakukan sesuatu tanpa dibatasi selama dalam hal lingkup positif. Setuju. Jadi ini yang terkadang tidak ketemu gitu, karena orang tua juga karena kasih bentuk pedulinya yang berlebihan, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan kondisi begitu. Nah, betul sekali. Jadi betul sekali kayak yang kita bilang bahwa orang tua tuh karena itu sebenarnya bentuk rasa kasih sayangnya, cuman karena bentuk kasih sayangnya terlalu berlebihan, akhirnya kita merasa anak-anak itu merasa dikekang gitu. Contoh kecilnya misalnya saya pribadi toh, misalnya ini sedikit saya contohnya. Misalnya kalau saya sekarang kan sudah banyak teman cowok nih, sudah banyak teman cowok. Kalau dulu tuh selalu dibilangin kayak percuma aku sekolah, ada temanmu, berarti kamu ke sekolah. Sekarang banyak temanku, kau di sekarang berubah nih banyak sekali temanmu. Sebenarnya alasanku saya banyak temanku kan supaya namanya juga kita mau misalnya merintis suatu usaha atau apa pasti harus banyak teman. Ya, betul. Dan banyak teman juga banyak rezeki, silaturahmi jalan, dan tergantung juga menurutku saya pribadi, tergantung dari kita bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kita begitu. Tapi kalau orang tua itu kan berpikirnya pasti kayak jelek image-nya begitu, nanti tiba-tiba diantar, tiba-tiba terlalu banyak kenalannya. Nah, kalau kakak bagaimana menyikapi itu? Iya, betul sekali yang kita bilang tadi, karena memang di era sekarang tidak ada orang hebat, tidak ada orang besar itu tanpa punya kenalan yang banyak, karena dari kenalan-kenalan itu kita bisa menghasilkan jaringan, link-link yang dimana entah kedepannya kita mungkin bertemu di suatu tempat, bisa jadi kita dibantu dan lain sebagainya, begitupun sebaliknya. Jadi memang kunci dari sebuah kesuksesan itu adalah bagaimana seseorang mampu beradaptasi dalam lingkup sosialnya berbagai macam jenis orang gitu. Kenapa? Karena bagi saya juga pribadi, teman-teman, kenalan itu adalah harta kekayaan tersimpan yang suatu saat kita bisa memetiknya, tergantung seberapa berarti kita dalam hidup seseorang, teman itu, sahabat dan lain sebagainya. Karena itulah kehidupan, kita juga tidak bisa terlepas daripada hakikat kita sebagai makhluk sosial yang harus berhubungan satu sama lain, harus bergantung satu sama lain, itu pasti. Jadi kalau untuk pembatasan dalam lingkup sosial itu harus kita kondisikan tergantung bagaimana kesadaran seorang anak itu menyikapi persoalan itu dan menjaga yang jelasnya yang sesuatu yang menyimpang gitu. Iya, betul. Kalau maksudnya kalau dalam konteksku saya kan mungkin karena saya perempuan, jadi mungkin orang tua lebih takutnya nanti kenapa-napa gitu. Yeah. Sebenarnya kita juga memaklumi, sebagai anak kita juga paham. Tapi kan kalau misalnya kita sudah kasih penjelasan, sudah kita ajak komunikasi baik-baik, menurutku itu harus dipertimbangkan. Untuk orang-orang tua yang dengarkan ini, tolong maksudnya mengerti juga lah, anak itu sudah besar, dia sudah punya keputusan, apalagi kalau misalnya dia sudah mampu mengkomunikasikan itu sama orang tua. Cuman kak, permasalahannya orang tua tuh kadang-kadang kalau kita kasih masukan seperti itu, ya tadi kita jawabannya saya ini lebih dulu mendapatkan garam. Iya. Dan kita tidak bisa membantah itu. Iya betul. Di sisi orang tua itu kan pengalaman yang dia angkat dari masa lalu untuk bagaimana menyikapi kehidupan sosial hari ini. Dan seorang anak juga untuk bisa memperluas pergaulannya, pasti orang-orang tua juga menjaga. Intinya orang tua juga itu di sisi lain mereka harus tahu alasannya, tujuannya kemana. Indonesia pasti tidak ada. Kenapa orang tua ini kan karena karena kasih sayangnya, sehingga mereka menjaga dengan seperti itu. Jadi seorang anak juga tidak boleh kebanyakan, misal contoh dia izin ke A ternyata dia ke B gitu. Jadi itulah yang menjadi ketakutan orang tua. Mengapa dia harus seperti itu dan lain sebagainya. Karena memang di sisi lain juga
manfaatnya seorang anak bagaimana dia menjaga, karena apalagi kalau perempuan ya, Iya. kekhawatirannya itu bagaimana. Itu kan kekhawatirannya itu pasti tinggi, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa perempuan ini kan bisa saja menjadi korban, entah itu kayak biasa yang kita lihat di berita-berita Iya. kekerasan dan lain sebagainya, apa namanya, perampokan dan lain sebagainya. Itu kan karena apa ya, kurangnya kewaspadaan diri begitu. Setuju sekali Kak. Iya. Jadi itu tadi yang jelaskan Kak Icang tentang kenapa orang tua bisa seperti itu dan bagaimana sebenarnya kita sebagai anak juga menghadapi orang tua. Nah, jadi kita seharusnya tuh merasa bersyukur seharusnya karena kan kita masih dipedulikan. Kembali lagi kepada kita bahwa ketika orang tua seperti itu sebenarnya kan kita nggak boleh kayak oh sejengkel sekali, wajar, maksudnya manusiawi lah kalau misalnya kita marah dan kesal toh, tapi untuk adik-adik yang nonton ini atau mungkin buat kalian semua para cewek-cewek yang selalu dibatas-batasi langkahnya, itu bukan karena orang tua itu terlalu keras, tapi karena memang kita itu apa ya, sangat-sangat dijaga seperti itu. Kita harusnya sangat bersyukur punya orang tua yang keras. Makanya Kak sempat itu waktu beberapa bulan yang lalu lah, kejadiannya saya tuh sempat dibilangi pantasan kalau misalnya tuh kayak oleng-oleng di kampus, kan saya orangnya suka berbicara bodoh-bodoh gitu. Terus karena orang tua terlalu keras, tapi saya bilang gini, justru kalau saya pribadi itu sebenarnya bersyukur sih sebenarnya, cuma meskipun seharusnya juga menangis karena saya manusiawi, ketika ditembakkan apa gitu pasti menangis. Nah, saya orangnya cepat menangis cuma tanpa suara. Jadi basah itu baju, pas itu temanku udah keluar, kebetulan dia bilang, ih tahan Budi, nggak ada air mata sebentar matiku, ini air mata sudah basah nih baju cuma hitam. Jadi kalau saya sih sabolak baik lagi pikiranku, harusnya saya bersyukur karena mamaku ini pasti ada lah hikmahnya. Karena kalau misalnya tidak dikasih begini Kak, saya kan juga orangnya Kak, kita mesti orangnya apa cicilan dan sebagainya, jadi kalau misalnya tidak ditekan juga mungkin bahaya juga. Jadi ya bersyukurlah kita yang masih diperhatikan. Tapi buat orang tua juga janganlah terlalu keras karena bahaya juga, jangan sampai mereka tidak punya teman curhat. Kalau saya memang seorang tukang curhat Kak, termasuk kita tempat curhatku. Maksudnya kenapa saya jadikan Ki mentor hari ini, karena menurutku kita mampu memberikan solusi dan dengan tegas begitu, maksudnya kayak nggak boleh begitu tuh orang tuamu. Saya senang maksudnya saran-saran meskipun itu keras dan itu tapi itu bermanfaat untuk saya, dan saya ingin berbagi sama teman-teman yang di luar sana hari ini karena ya saya pikir mungkin di sini kurang kita jelaskan atau bagaimana, nanti kalian bisa langsung hubungi beliau. Jika ada masalah Kak, nggak apa-apa lah. Kalau misalnya beliau ada waktu, bersedia sih Kak? Bisa. Nah, sempat ada waktunya tuh masih bisa ada hubungi. Wah, baik nih cewek-cewek. Nggak apa-apa, luas pertemuan. Baiklah teman-teman, itu tadi pertanyaan pertama yang sudah kita jawab. Terus kemudian yang kedua, menurut pertanyaanku lagi Kak, kan misalnya orang tidak bisa cerita gitu, maksudnya tidak punya tempat cerita, terus dia pendam sendiri. Kalau yang kita lihat bagaimana dampaknya terhadap anak-anaknya nanti di masa depan, apa kalau misalnya terlalu keras orang tua atau mungkin terlalu banyak aturan dan sebagainya, nggak mau mendengarkan anaknya, apa dampaknya bagi mental seorang anak itu? Jadi dalam ilmu psikologi perkembangan anak, jadi bentuk kekerasan yang diberikan kepada seorang anak itu sejak lahir itu akan menjadi bawaan ketika dia besar. Saya bisa berikan contoh itu, misalkan kata jangan kepada anak ketika dia masih dalam masa pertumbuhan itu kanak-kanaknya. Kata jangan itu menciptakan gangguan mental bagi anak ketika dia besar. Contoh misalkan pada waktu dididik seorang anak itu terlalu banyak dilarang misalkan, akhirnya daya kreativitas anak untuk berkembang maju ke depan itu penuh dengan ketakutan, sehingga terciptalah bagaimana namanya gagal mental. Mungkin karena bawaan kecilnya itu terlalu banyak kata jangan dari orang tua, dari si pendidik, sehingga ketika anak besar itu menjadi ketakutan. Misalkan ketika dia sudah masuk dalam dunia pendidikan, bagaimana dia mau tampil di depan sedikit, saya takut. Dia mau melakukan sesuatu, saya takut. Akhirnya ketakutan itu menghalangi potensi yang ada di dalam dirinya dengan keraguan-raguan berdasarkan pola didikan anak. Jadi orang tua juga kalau saya saran, orang tua tidak boleh melarang anaknya, tetapi
memberikan penjelasan maksud dan tujuan kenapa sesuatu itu tidak boleh untuk dilakukan begitu. Bukan hanya sebatas jangan, misal kenapa hari ini juga contoh ya gangguan apa namanya? gangguan mental saya bilang yang terbawa sampai hari ini. Contoh di sana banyak setan, itu kan dari kecil itu kan kita sudah dihantui begitu. Misalkan lihat tempat gelap dan sebagainya, awas di sana ada setan, akhirnya pada saat kita besar itu mulai kesetanan lihat tempat gelap gitu. Padahal itu hanyalah buatan pikiran kita, buatan pikiran alam bawah sadar kita yang dimana didikan waktu kecil itu diciptakan seperti itu. Iya, karena apa yang kita alami waktu kecil itu semua tersimpan di alam bawah sadar. Dan ketika ada objek yang bertemu dengan alam bawah sadar itu akan terjadi rangsangan. Akhirnya timbul dengan sendirinya bahwa tempat gelap itu ada setan. Akhirnya itu yang menghalangi potensi anak berkembang gangguan mental, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit ragu, sedikit-sedikit malu. Malu itu bagian manusiawi, tapi yang tidak manusiawi itu kalau malu-maluin begitu. Nah, betul sekali Kak. Betul sekali. Saya setuju karena saya juga sebenarnya dasarnya pemalu karena kebetulan orang tua itu kalau kita perempuan kan kelihatan sih orang Bugis itu terlalu banyak terangnya, karena kalau misalnya terlalu banyak bicara kita dibilang macam pendak sekali, macicak sekali. Jadi kalau saya sekarang sih saya kondisikan, maksudnya saya sudah jelaskan juga, dan saya tipe orang yang suka sekali menjelaskan sama orang tua karena menurutku komunikasi itu penting. Jadi buat kalian yang misalnya juga merasakan hal yang sama dengan saya mungkin, jadi kalian tuh sampaikanlah sama orang tua, jangan cuma kesal-kesal di belakang saja, tapi nanti jadi penyimpanan gitu. Jadi jelaskan. Kalau saya biasanya kayak, orang tuh cerewet kalau pada tempatnya tuh bagus justru, karena dia nanti akan berani, terus kemudian kita takut mencoba. Dan ada satu pengalaman yang lucu sekali Kak. Jadi dulu itu waktu saya jadi ketua remaja masjid, itu juga terpilihnya karena nggak tahu kenapa. Terus lucunya saya disuruh naik ceramah, dan kebetulan sekalinya itu saya naik ceramah baca teks toh. Terus ada pokoknya banyak orang-orang penting, ada Babinsa, ada yang sebagainya. Itu pas ramai sekali kan malam kunut toh. Pas ceramah langsung bilang bagaimana takut pertama kalinya, dan itu gemetar-gemetar ke di atas. Terus saya baca tuh bait pertama, sambungkan bait keempat. Baru saya bilang begini, sorry salah, Muhammad Rasulullah. Langsung semua orang maksudnya gimana Kak, kalau begitu pasti ketawa toh. Mama aku pas pulang dia bilang, jangan kau lagi pernah mau naik di situ, jangan kau lagi pernah mau bicara-bicara depan umum. Jadi langsung down sekali Kak, sumpah. Jadi di situ saya rasakan, ya Allah ternyata tapi tergantung kalian nih, maksudnya kalau kalian mau terlarut-larut dalam itu atau mendengarkan juga kata-katanya orang-orang yang di sekitar itu, termasuk orang tua, kayaknya nggak akan berkembang. Orang itu kalau salah coba lagi, coba lagi. Sangat anak muda. Jadi itu tadi dampaknya Kak. Mungkin ada lagi yang lebih parah Kak. Jadi kalau dampak yang lebih parah itu kan biasa itu karena tegangan orang tua, sehingga banyak anak terjadi mungkin gantung diri. Tapi sebenarnya kalau untuk tegangan anak itu hanya tidak sampai bunuh diri ya, yang saya dapat. Kalau bunuh diri itu kan hanya karena faktor lain di luar rumah. Kebanyakan itu hanya mungkin seorang anak kabur. Itu. Yang kebanyakan karena memang kalau untuk potensi mati itu jarang begitu terjadi dalam rumah, karena memang orang tua juga punya cara tersendiri untuk melakukan istilahnya menangani hal itu. Jadi kebanyakan yang bunuh diri itu dalam rumah itu bukan karena faktor orang tua. Kalau faktor orang tua itu hanya mungkin terjadi karena pemberontakan, ingin melakukan kebebasan, mencoba menciptakan kreativitas, tapi karena selalu dikekang, selalu dilarang, akhirnya dia memberontak. Tapi dalam segi pola asuh anak perempuan dan laki itu memang berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi gangguan istilahnya gangguan terakhir itu dalam pola pendidikan itu ujung-ujungnya gangguan mental gitu, sehingga menutupi potensi anak untuk meraih impiannya. Jadi mungkin itu yang saya pernah dapatkan. Iya betul sekali. Jadi separah itu, kadang-kadang memberontak sampai ditinggalkan rumahnya. Banyak sekali terjadi sampai dekat rumahku juga banyak lah pokoknya contoh-contohnya begitu. Terus kalau perempuan itu paling parahnya mungkin kalau ada pacarnya biasa karena stres sekali nih,
Silarian lah dia gitu. Itu banyak kan juga, tapi ya semoga kita semua yang nonton video ini jangan ada yang seperti itu, karena semua yang dilakukan orang tua itu dalam apa ya, Semua demi kebaikan kita pastinya. cuman pada saat itu pasti kita juga ya manusiawi lah. Kalau Iya. saya saranku menangis dan cari tempat curhat. Hal itu kan terjadi karena perbedaan cara berpikir orang tua Nah. dan anak yang saya jelaskan di awal. Jadi disitulah bagaimana seorang anak kenapa dia merasa tertindas, karena memang dia tidak paham maksud dan tujuan orang tuanya melakukan hal itu. Betul sekali. Jadi ya kebanyakan untuk melakukan melarang dan sebagainya beri alasan dan tujuan begitu Nah, supaya maksudnya. anaknya mengerti juga, terus Iya. dia merasa kayak, "Ih, kenapa saya dilarang begini?" Nah, ada bertanya, misalnya contohnya kayak begini, nggak boleh menyanyi kalau memasak nanti, tapi alasannya nggak masuk akal menurutku. Saya pernah menyanyi itu langsung tanya, jangan menyanyi, kenapa menyanyi di dapur? Terus saya bilang, kenapa mak nggak boleh orang menyanyi di dapur? Nanti katanya suamimu apa, lato kah, apa kah, pokoknya orang tua begitu. Terus apa sih hubungannya sebenarnya? Menurutku nggak masuk akal. Jadi ya seharusnya kalau orang tua mau kasih begitu apa larangan dijelaskan. Dan ini Kak berkaitan sama pertanyaan terakhir kita, yaitu bagaimana seharusnya orang tua mendidik anak dan bagaimana caranya juga anak mengerti orang tua yang sudah tidak bisa diubah juga pola cara berpikirnya. Jadi kita yang harus mengerti dia gitu. Jadi guys, pertanyaan ketiga ini nanti kita bahas di sesi terakhir. Bukan sesi terakhir ya, di part 2 nya guys. Jadi kita mau break dulu karena sepertinya sudah keringatan guys. Keca sudah keringatan, jadi kita break dulu. Thank you for watching. Nantikan video selanjutnya di video sebelah part 2.